Oke, Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang saya hormati, Ibu Sinta, Pak Ari Kunchoro, Pak Faisal Reza, dan juga Tati. Eh, jadi survei SMRC pada minggu ini ya kita presentasikan pada minggu ini adalah tentang ekonomi COVID-19 dan persepsi publik tentang investasi dari luar negeri. Seperti tadi yang dikemukakan oleh Mbak Tati Wardi, ini merupakan rangkaian survei, sudah 6 kali kita rilis survei selama masa COVID-19 ini. Dan survei kali ini kita lakukan pada tanggal 29 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Jadi kira-kira latar belakangnya begini, kita semua tahu tentu saja bahwa ekonomi rumah tangga maupun nasional selama pandemi COVID-19 ini sangat berat. Itu tergambar dari survei-survei mingguan yang kita lakukan. Dan juga beberapa hari yang lalu Badan Pusat Statistik mengeluarkan data tentang pertumbuhan ekonomi nasional, di mana pada kuartal kedua 2020 ini ekonomi kita terkoreksi minus 5,32% dibanding dengan kuartal kedua tahun lalu. Dan ini merupakan pertumbuhan ekonomi terendah di dalam 20 tahun terakhir ya. Karena itu untuk mendongkrak ekonomi nasional, pemerintah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya, dan ini yang paling utama adalah pemerintah berupaya untuk meningkatkan investasi dan terutama diharapkan muncul investasi dari luar negeri. Sejauh ini investasi di Indonesia itu dinilai kurang menarik atau kurang kompetitif dibanding dengan negara-negara tetangga. Persoalannya sangat tradisional, yaitu persoalan birokrasi, persoalan hukum atau undang-undang yang tumpang tindih, terlalu rumit, dan kemudian angkatan kerja kita yang kurang kompetitif dan sebagainya. Lalu kemudian muncul inisiatif pemerintah untuk mengusulkan RUU Cipta Kerja, yang salah satu intinya atau yang paling pokok dari RUU itu adalah peningkatan investasi. Pemerintah menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini di masa COVID-19 ketika kita mengalami krisis ini justru semakin mendesak untuk disahkan untuk membuat iklim investasi di tanah air menjadi lebih baik. Karena investasi dari luar negeri menjadi salah satu sasaran utama RUU tersebut, maka pada masyarakat seperti masyarakat Indonesia yang terbuka, itu pemahaman dan sikap publik tentang investasi dari luar negeri ini dan hubungannya dengan perbaikan ekonomi nasional itu penting untuk diketahui. Jadi sentimen positif publik terhadap investasi diharapkan ikut membantu menciptakan iklim kondusif bagi investasi di Indonesia. Nah, itu banyak studi yang mengemukakan ini, bagaimana hubungan antara persepsi publik mengenai investasi dan pertumbuhan investasi itu sendiri. Salah satu studi yang dilakukan oleh Joe Jacobsen dan Todd G. Jacobsen ini pada tahun 2011, dia meneliti 42 negara berkembang atau negara-negara yang berada di luar OECD terhadap hubungan antara opini publik dan bagaimana investasi itu tumbuh. Dia menemukan bahwa opini publik yang positif terhadap investasi itu membantu menarik investor untuk masuk. Nah, seberapa positif atau negatif warga pada umumnya dengan investasi dari luar negeri ini, kita di SMRC melakukan jajak pendapat atau survei opini publik terhadap warga secara nasional. Kita lakukan pada tanggal 29 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Survei SMRC selama ini rutin melakukan survei nasional secara tatap muka. Survei nasional itu merangkum pendapat publik dan populasi dari survei itu adalah populasi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Ini kita lakukan rutin beberapa bulan sekali atau 3 sampai 4 kali dalam setahun biasanya. Dan itu kita lakukan wawancara dengan tatap muka atau wawancara langsung. Lalu untuk mengetahui perkembangan isu-isu terkini, isu-isu mutakhir, maka kita lakukan survei melalui telepon terhadap responden survei sebelumnya, yaitu terhadap responden survei tatap muka itu. Sampel survei dengan telepon ini hanya untuk responden yang memiliki telepon atau handphone
itu sebesar 71% dari populasi nasional. Survei lewat telepon dengan mempertimbangkan aspek metodologis secara seksama ini kami rasa adalah cara yang paling mungkin untuk melihat opini publik di tengah upaya warga untuk melakukan social distancing. Nah, untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden yang memiliki telepon tersebut terhadap karakteristik populasi nasional, dilakukan pembobotan terhadap sampel terpilih. Jadi pertama melakukan validasi, kita cocokkan proporsi, kita cocokkan beberapa karakter demografi, misalnya provinsi, gender, dan seterusnya, dengan sampel survei kita. Kalau ternyata ada sampel yang secara signifikan berbeda, kita kemudian melakukan pembobotan. Sampel yang kita wawancarai itu 1.203. Ini dipilih secara acak dari koleksi sampel acak survei tatap muka yang telah dilakukan SMRC sebelumnya, dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional. Margin of error dari survei ini diperkirakan 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara yang terakhir kita lakukan, yang sekarang akan kita presentasikan ini adalah 29 Juli, sekali lagi, sampai 1 Agustus 2020. Sebelumnya kita melakukan survei mingguan. Ya, kita bisa dilihat datanya secara lengkap di sini. Kira-kira begini alurnya. Dari populasi, kita acak menggunakan stratified dan multi-stage random sampling untuk mendapatkan sampel yang kemudian kita wawancara secara langsung, survei tatap muka. Nah, dari sejumlah survei tatap muka itu kita kemudian random lagi dengan menggunakan stratified random sampling, dan kemudian itu kita wawancara melalui telepon. Jadi ada 2 tahap randomnya. Kira-kira ini bisa dilihat ya secara detail nanti di rilis kita. Tadi saya sudah sebutkan ini kita melakukan validasi sampel. Jadi sampel hasil survei divalidasi dengan membandingkan komposisi demografi sampel dengan populasi hasil sensus BPS. Demografi itu meliputi provinsi, gender, desa, kota, umur, etnis, dan agama. Kalau ada perbedaan signifikan antara demografi sampel dengan populasi, kita lakukan pembobotan data, dan ini biasa dilakukan di dalam survei. Kira-kira ini bisa dibaca secara detail ya. Nah, pengalaman survei telepon kita, saya kira ini penting. Kita sudah melakukan survei telepon ini bukan hanya sekarang, bukan hanya di masa COVID, tapi kita juga pernah melakukannya sebelumnya, misalnya pada Pilpres 2019. Kita ada survei telepon 2 hari menjelang Pilpres 2019, dan kemudian kalau kita lihat hasilnya, itu sangat dekat hasilnya dengan hasil pemilu resmi yang diumumkan oleh KPU, sangat tipis, dan itu di dalam margin of error. Jadi kita kemudian menyimpulkan bahwa survei telepon ini dengan menggunakan metodologi yang tepat dan ketat, hasilnya sangat bisa diandalkan. Kira-kira begitu. Oke, ini profil responden. Kita lihat proporsional antara agama, gender, desa, kota, umur, etnis, dan seterusnya. Proporsional dengan hasil populasi yang kita bisa dapatkan datanya dari BPS. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke hasilnya. Pertama-tama seperti biasa kita ini pertanyaan standar kita dalam setiap survei, kita selalu menanyakan bagaimana kondisi ekonomi warga dan bagaimana mereka menilai ekonomi nasional. Pada aspek warga kita tanyakan aspek dalam literatur biasa disebut sebagai penilaian atas ekonomi dari sisi retrospektif ya, penilaian di masa lalu dibandingkan dengan sekarang. Kita tanya kepada warga, bagaimana Bapak Ibu melihat ekonomi rumah tangga Bapak Ibu pada umumnya sekarang ini dibanding sebelum adanya COVID-19? Apakah jauh lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik? Kita menemukan bahwa 69% warga merasa ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding sebelum COVID-19. Ada 18% yang menyatakan tidak ada perubahan, 10% menyatakan lebih baik. Kalau kita lihat trennya, ada fluktuasi,
angka di sini, kita melihat bahwa sebelum COVID-19 hanya 38% warga yang menyatakan keadaan ekonomi rumah tangga itu lebih buruk atau sangat jauh lebih buruk dibanding tahun sebelumnya. Tapi kemudian ketika masuk COVID-19, apalagi ketika masuk PSBB, itu kemudian angkanya naik, dan puncaknya pada survei minggu ketiga bulan Mei 2020 ya, kita melihat ada 83% warga yang menyatakan ekonomi rumah tangganya itu buruk atau jauh lebih buruk dibanding sebelumnya. Itu di Mei minggu ketiga, tapi perlahan kemudian itu ada kecenderungan menurun ketika pelonggaran aktivitas warga itu dilakukan oleh pemerintah. Ada new normal di sini, turun sampai ke minggu pertama Juli 2020, itu paling rendah 66%. Masih di atas sebetulnya, tetapi ada kecenderungan menurun. Lalu setelah itu ketika angka COVID-19 kembali naik, karena aktivitas warga di luar rumah meningkat, angkanya kemudian kembali cenderung negatif, cenderung datar sebetulnya, tetapi cenderung naik lah, sampai hari ini 69%. Oke, ini dari sisi ekonomi individu atau ekonomi rumah tangga, bagaimana persepsi warga terhadap apa yang mereka alami sendiri. Sekarang kita tanya pandangan mereka tentang ekonomi nasional, jadi sosiotropik, retrospektif ekonomi, evaluation lah kira-kira begitu. Kita tanya kepada mereka bagaimana mereka melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang ini dibanding tahun lalu. Mayoritas warga, kalau kita jumlah yang jauh lebih buruk dan lebih buruk ini, 87% menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Hanya ada 10% yang menyatakan tidak ada perubahan dan yang menyatakan lebih baik 2%. Kalau kita lihat trennya, itu mirip dengan tren ekonomi rumah tangga tadi, tetapi ini lebih besar ya. Pada survei 20 sampai 22 Mei 2020 itu angkanya sampai 92%. Lebih dari 9 dari 10 orang Indonesia itu menyatakan lebih buruk ketika itu, tapi kemudian turun sampai di awal Juli, lalu kemudian cenderung naik lagi dan sekarang 87%. Jadi kira-kira kesimpulannya, ekonomi warga baik di tingkat individual atau rumah tangga maupun tingkat nasional itu sangat berat di masa COVID-19 ini, dan ini terberat dalam 20 tahun reformasi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tentang investasi. Jadi untuk mengatasi persoalan ini kemudian pemerintah kan mengharapkan ada pembukaan lapangan kerja yang besar, investasi masuk ke Indonesia. Tetapi kita butuh tahu persepsi publik sendiri tentang investasi itu bagaimana, terutama investasi dari luar negeri. Oke, kita tanya kepada warga, apakah Bapak atau Ibu setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa semakin banyak pengusaha dari luar negeri membuka usaha di negara kita, maka semakin baik untuk ekonomi Indonesia. Kita lihat angkanya, 37% yang menyatakan setuju dengan pandangan itu, lebih banyak yang menyatakan tidak setuju, yaitu 54%. Sementara 9% menyatakan atau tidak jawab atau tidak tahu. Intinya adalah publik pada umumnya kurang positif dalam menilai investasi dari luar negeri ini. Nah, kalau kita urai pertanyaan ini, kita masukkan beberapa nama negara asal, kemungkinan asal investasi itu. Misalnya kita sebut di sini ada 3 negara, yaitu Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina, RRC, dan Jepang, kemudian Malaysia. Kita tanya kepada warga, apakah Ibu Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa semakin banyak pengusaha dari RRC atau dari Jepang atau dari Malaysia membuka usaha di negara kita, maka akan semakin baik untuk ekonomi Indonesia. Jawabannya
relatif sama sebetulnya, tapi ada variasi di antar negara ini. 30% yang menyatakan setuju dengan pendapat itu jika itu terkait dengan pengusaha dari RRC. Jadi pengusaha dari RRC membuka usaha di negara kita, maka semakin baik untuk ekonomi Indonesia. Pendapat Bapak Ibu bagaimana? 30% menyatakan setuju. Lebih banyak yang menyatakan tidak setuju, yaitu 62%. Sementara ketika kita tanya, kalau pengusahanya dari Jepang, itu ada yang setuju 41%, lebih positif terhadap Jepang daripada ke RRC. Sementara yang menjawab tidak setuju 51%. Kalau kita tanya bagaimana kalau dari Malaysia, itu 33% menyatakan setuju dengan pandangan itu, 58% menyatakan tidak setuju. Jadi kita lihat di sini umumnya kurang positif dalam menilai investasi dari luar negeri ketika kita tanya spesifik negaranya ya. Ada perbedaan sedikit dengan antara RRC dan Malaysia dengan Jepang. Jepang lebih sedikit positif walaupun pada umumnya tidak setuju. Oke, sekarang kita tanya, ada yang berpendapat jika RUU Cipta Kerja disahkan, maka akan semakin banyak pengusaha dari luar negeri membuka lapangan kerja di negara kita. Apakah Ibu atau Bapak setuju atau tidak setuju dengan pandangan tersebut? Jadi kita tanya bahwa akan semakin banyak pengusaha dari luar negeri datang jika RUU Cipta Kerja disahkan. Yang menyatakan setuju 42%, yang tidak setuju 39%. Jadi sebetulnya angkanya relatif sama ini. Jadi masyarakat kita terbelah terhadap pandangan ini bahwa jika RUU Cipta Kerja disahkan, itu akan semakin banyak pengusaha dari luar negeri membuka lapangan kerja di kita. Lalu kita coba kejar kepada mereka yang setuju dengan pandangan itu, yaitu setuju bahwa pengusaha luar negeri akan banyak masuk jika RUU disahkan. Itu umumnya mereka sepakat jika dikatakan itu baik, atau umumnya mereka menyatakan hal itu baik untuk ekonomi negara kita. Jadi dari 42% yang setuju bahwa RUU Cipta Kerja itu mendorong pengusaha dari luar untuk membuka lapangan kerja di Indonesia, itu 42%, itu umumnya mereka menyatakan hal itu baik untuk ekonomi, yaitu 67%. Sementara yang menyatakan itu buruk 29%. Selebihnya 4% menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. Lalu kita breakdown terhadap beberapa negara, yaitu 3 negara tepatnya. Kita tanya, ada yang berpendapat jika RUU Cipta Kerja disahkan, maka akan semakin banyak pengusaha dari negara RRC atau Jepang atau Malaysia membuka lapangan kerja di negara kita. Untuk RRC itu ada 34% warga yang setuju dengan pernyataan itu bahwa RUU Cipta Kerja jika disahkan akan semakin banyak pengusaha dari RRC datang membuka lapangan kerja di sini. Itu 34% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. 49% menyatakan tidak setuju. Kalau Jepang 41%, yang tidak setuju 40%. Sementara Malaysia itu mirip dengan yang RRC, 36% yang menyatakan setuju dengan pernyataan itu, 44% yang tidak setuju. Jadi lebih banyak yang menyatakan ya, kira-kira secara umum lebih banyak yang menyatakan tidak setuju bahwa sejumlah negara ini akan jika RUU Cipta Kerja disahkan maka akan makin banyak pengusaha dari 3 negara ini datang ke Indonesia. Angkanya agak dekat tetapi kecenderungannya lebih tidak setuju ya. Nah, sekarang kita tanya, dari yang setuju dengan pernyataan itu apa pandangannya? Apakah itu baik atau buruk untuk ekonomi negara kita? 60% yang dari 34% yang setuju tadi bahwa jika RUU Cipta Kerja disahkan maka semakin banyak pengusaha dari Cina datang ke Indonesia, itu 60% diantaranya menyatakan itu baik. 72% untuk Jepang menyatakan itu baik. 67% untuk Malaysia menyatakan itu baik. Jadi kecenderungannya umumnya
mereka yang setuju bahwa atau mereka yang berpandangan bahwa RUU Cipta Kerja itu akan mendatangkan pengusaha dari 3 negara ini datang dan membuka lapangan kerja di negara kita, itu umumnya mereka punya pandangan yang positif tentang hal itu. Oke, sekarang kita tanya dari aspek pekerja. Saya kira ini juga isu yang banyak dibicarakan oleh publik ya. Salah satu bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja ini adalah isu bahwa akan banyak pekerja dari luar datang ke Indonesia. Sekarang kita tanya ke publik apa pandangannya. Bentuk pertanyaannya sama seperti itu, tapi kita ganti dengan pekerja ya. Ada yang berpendapat jika RUU Cipta Kerja disahkan, maka akan semakin banyak pekerja dari negara RRC, Jepang, atau Malaysia bekerja di negara kita. Untuk RRC, 36% yang setuju dengan pernyataan itu, 45% tidak setuju. Untuk Jepang, 32% yang setuju dengan bahwa jika RUU Cipta Kerja disahkan, akan semakin banyak pekerja dari Jepang datang dan bekerja di Indonesia, itu 32%. Yang tidak setuju dengan pernyataan itu 49%. Sementara Malaysia itu 35% yang setuju dan yang tidak setuju 47%. Kita bisa lihat di sini bahwa umumnya warga itu tidak setuju dengan pernyataan bahwa jika RUU Cipta Kerja disahkan, makin banyak pekerja dari 3 negara ini akan datang dan bekerja di negara kita. Umumnya mereka tidak percaya itu. Lalu kemudian kita kejar lagi, kita tanya kepada yang setuju tadi, apakah kalau itu terjadi itu baik atau buruk untuk ekonomi kita? Untuk pekerja dari Cina, hanya 23% yang menyatakan hal itu baik, yang menyatakan buruk 75%. Sementara kalau dari Jepang itu 35% yang menyatakan baik, 63% yang menyatakan buruk. Dari Malaysia 30% yang menyatakan baik dan 68% yang menyatakan buruk. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, yang pengusaha, nampaknya persepsi agak berbeda ininya kasusnya. Tadi dari yang setuju bahwa pengusaha akan masuk dari 3 negara ini dan membuka lapangan kerja di Indonesia, itu umumnya mereka yang setuju dengan pandangan itu menyatakan itu sebagai sesuatu yang baik. Tapi untuk pekerja itu kebalikannya ya. Umumnya mereka justru menyatakan buruk. Nanti mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu ekonom dan para ahli bisa menjelaskan kenapa begitu ya. Kira-kira ini kesimpulannya, saya sudah sampaikan tadi. Kemudian kita masuk ke persepsi publik tentang kemampuan pemerintah atau evaluasi publik tentang kemampuan pemerintah mengatasi krisis ekonomi akibat COVID-19. Kita tanya kepada warga, seberapa percaya ibu atau bapak kepada kemampuan Presiden Jokowi dalam membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ada 79% yang sangat atau cukup percaya terhadap bahwa Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis. Yang kurang percaya 18,1%, dan yang tidak percaya sama sekali 1,6%. Di sini kita bisa lihat data ini menunjukkan bahwa Presiden dan saya kira pemerintah secara umum itu memiliki legitimasi yang cukup kuat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi krisis ekonomi ini atau krisis ekonomi akibat wabah COVID-19 ini. Jadi Presiden di tangannya itu ada legitimasi dari publik. Publik percaya kepada Presiden bahwa itu krisis ini akan mampu diatasi. Dan kepercayaan kepada kemampuan Presiden ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ya. Kita lihat sejak minggu ketiga Mei 2020 sampai sekarang itu terjadi peningkatan. Jadi memang pada tanggal 20 sampai 22 Mei itu ketika
ketika kita survei waktu itu, kepercayaan pada presiden sedikit turun ya, turun dari 81% dari survei sebelumnya, tetapi setelah itu mengalami kenaikan secara konsisten dari waktu ke waktu. Ini apa namanya, bersamaan dengan kenaikan kepercayaan publik terhadap ekonomi. Tetapi kemudian ketika mulai dari awal Juli 2020 itu kan persepsi publik atas ekonomi kan mulai memburuk lagi, mulai ada tren negatif sampai hari ini. Tapi kita lihat tren negatif persepsi publik atas ekonomi itu, baik ekonomi rumah tangga maupun ekonomi nasional, ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap bagaimana tingkat atau tren kepercayaan publik terhadap kemampuan presiden membawa negara ini keluar dari krisis. Itu tetap naik, trennya tetap naik. Jadi kondisi ekonomi tidak berpengaruh, kepercayaan publik tetap tinggi terhadap presiden. Sekali lagi, ini adalah modal besar yang penting buat pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi krisis. Oke, sekarang kita lihat bagian terakhir, kita lihat pada analisis demografi atas persepsi tentang investasi dari luar negeri itu. Yang pertama, kita melihat siapa saja warga yang mendukung atau tidak setuju dengan pandangan bahwa semakin banyak pengusaha dari luar negeri membuka usaha di negara kita, maka itu akan semakin baik untuk ekonomi Indonesia. Atau kita lihat dari mana saja itu dukungan atau penolakan terhadap investasi dari luar negeri. Kita melihat dari sisi gender, itu relatif tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, tetapi kalau kita lihat polanya, kecenderungannya laki-laki lebih setuju. Walaupun dua-duanya tidak setuju, tetapi ada kecenderungan laki-laki punya pandangan yang lebih positif dibanding perempuan. Dari aspek desa dan kota, kita lihat juga umumnya tidak setuju dengan investasi itu, tetapi kalau kita lihat perbandingkan antara pedesaan dan perkotaan, yang di perkotaan relatif lebih positif pandangannya dibanding yang pedesaan. Dari sisi wilayah, konsisten dengan desa kota tadi, mereka yang hidup di DKI Banten itu relatif lebih positif pandangannya tentang investasi, bahkan lebih tinggi daripada yang negatif ya, yang tidak setuju, 51 berbanding 47%. Kemudian seterusnya di Jabar relatif tinggi daripada misalnya di Jateng. Jateng, DIY dan Jatim relatif lebih rendah atau pandangannya, atau relatif lebih negatif pandangannya tentang investasi ini dibanding dengan Jakarta dan Jabar. Kalau kita lihat dari sisi usia, nyaris tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Tapi kita lihat kecenderungannya mereka yang berusia 22 sampai 25 tahun itu relatif lebih positif dibanding yang di bawahnya, itu adalah usia yang paling produktif saya kira, juga di usia 55 tahun ke atas. Dari sisi pendidikan, walaupun umumnya tidak setuju dengan investasi itu, tapi kalau kita lihat variasi dari tingkat pendidikan warga, kita melihat bahwa ada kecenderungan mereka yang punya pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung lebih positif pandangannya terhadap investasi. Dari sisi pendapatan juga demikian, mereka yang lebih tinggi pendapatan di atas 4 juta, 2 juta sampai 4 juta itu cenderung lebih positif pandangannya tentang investasi dibanding dengan yang berpendapatan lebih rendah. Dari sisi pekerjaan kita melihat bahwa mereka yang cenderung positif itu adalah warga yang bekerja sebagai pegawai, guru, dosen, profesional, itu relatif lebih tinggi daripada yang yang paling buruk pandangannya ini dari buruh, pekerja rumah tangga, satpam, pekerjaannya tidak tetap, supir ojek dan seterusnya. Dari studi yang lain di luar negeri juga para peneliti menemukan misalnya bahwa mereka yang setuju investasi luar negeri itu datang dari kelompok yang pekerjaannya itu full time, dibandingkan relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan pekerjaannya yang paruh waktu, kira-kira begitu. Sekarang kalau kita coba lihat dari sisi
warga yang menilai positif atau warga yang menilai keadaan ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional dibandingkan dengan persetujuan mereka terhadap investasi luar negeri. Kita melihat bahwa mereka yang setuju investasi dari luar negeri itu kecenderungannya datang dari warga yang menilai ekonomi rumah tangga jauh lebih buruk. Jadi 53% yang menyatakan setuju dengan investasi itu, yang tidak setuju 42%. Umumnya memang tidak setuju, tapi ada variasi. Jadi ekonomi yang memburuk itu membuat warga lebih setuju adanya investasi. Demikian pula ini konsisten dengan penilaian mereka terhadap ekonomi nasional. Mereka yang menilai keadaan ekonomi nasional jauh lebih buruk dibanding tahun lalu, itu cenderung lebih positif pandangannya terhadap investasi. Jadi ini mungkin cukup rasional ya. Jadi mereka yang tidak dapat pekerjaan, mereka yang menilai keadaan ekonomi ini sangat buruk, tentu mengharapkan ekonomi lebih baik, tentu mengharapkan ada lapangan kerja yang terbuka, ada perusahaan yang dibuka, ada investasi yang masuk. Bagi orang-orang yang susah, ya mereka tidak peduli investasinya itu dari mana, usahanya itu dari mana. Yang paling pokok adalah ada dulu lapangan kerjanya, mereka bisa bekerja dulu. Persoalan lain, soal ideologi, soal itu dari mana, bentuknya seperti apa, mungkin itu persoalan yang nomor sekian. Yang paling penting adalah investasi itu ada dulu. Kemudian kalau kita lihat dari kepercayaan atas kemampuan Presiden Jokowi atas krisis ekonomi akibat COVID-19, kita melihat kecenderungannya mereka yang percaya kepada kemampuan Presiden mengatasi krisis itu cenderung lebih positif pandangannya mengenai investasi dibanding yang kurang percaya. Jadi kira-kira itu kesimpulannya, persepsi publik sekarang terhadap ekonomi masih buruk, ekonomi kita masih buruk, baik dari sisi ekonomi rumah tangga maupun dari ekonomi nasional. Mereka yang menyatakan ekonomi rumah tangga buruk atau jauh lebih buruk tahun ini dibanding sebelum COVID-19 itu 69%. Sementara penilaian yang mereka yang menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun lalu 87%. Kemudian karena ekonomi memburuk itu kemudian pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya mengusulkan RUU Cipta Kerja untuk mendorong atau meningkatkan iklim investasi yang lebih bersahabat bagi para investor. Lalu kita tanya ke publik apa pandangan mereka. Publik pada umumnya kurang positif dalam menilai investasi dari luar negeri itu. Sekitar 54% warga tidak setuju dengan pendapat bahwa semakin banyak pengusaha dari luar negeri membuka usaha di negara kita, maka semakin baik untuk ekonomi Indonesia. Yang setuju hanya 37%. Namun walaupun sentimen terhadap investor dari luar negeri ini negatif, relatif negatif, tapi ada sedikit variasi dilihat dari 3 kasus asal negara investor. Hanya 30% dari warga yang setuju dengan pengusaha dari RRC yang membuka usaha di Indonesia akan membuat ekonomi Indonesia semakin baik. Sementara dari Malaysia 33% dan Jepang 41%. Jadi walaupun secara umum negatif, tapi sentimen terhadap investor dari Jepang itu relatif positif. Kalau kita lihat, kalau kita buka literatur mengenai hal ini, memang ada sejumlah peneliti yang menyatakan bahwa investasi itu kadang-kadang bukan soal investasinya yang menjadi pertimbangan publik ketika mereka memberikan penilaian, tapi mereka juga memasukkan unsur asal dari investasi, asal negara dari investasi itu. Oke, dalam hal keterkaitan RUU Cipta Kerja dengan investasi, publik pada umumnya terbelah terhadap pendapat bila RUU Cipta Kerja disahkan, maka semakin banyak pengusaha dari luar negeri membuka lapangan kerja di negara kita, yang setuju 42%, yang tidak setuju 39%. Oke, bagi yang setuju, umumnya 67% menilai bahwa investasi dari luar negeri itu baik bagi ekonomi nasional. Ini juga penting ini, bahwa mereka yang setuju dengan pandangan itu menilai bahwa
investasi ini dari luar negeri ini baik buat ekonomi nasional. Nah, dalam kasus 3 negara asal investasi dari Jepang secara konsisten dinilai lebih positif dibanding investor dari RRC dan Malaysia. Sementara itu dalam isu persaingan tenaga kerja global, ini cenderung lebih positif, lebih negatif lagi. Ada sekitar 32-36% warga setuju dengan pendapat bahwa bila RUU Cipta Kerja disahkan, maka semakin banyak pekerja dari RRC, Jepang, dan Malaysia bekerja di negara kita. Yang tidak setuju lebih banyak, 45-49%. Bagi yang setuju, sebagian besar menilai bahwa masuknya tenaga kerja dari 3 negara tersebut negatif bagi ekonomi negara kita. Nah, sikap warga atas investasi dari luar negeri tampaknya berkaitan dengan tingkat pendidikan dan penilaian atas kondisi ekonomi. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin tinggi pendapatan, itu penilaiannya terhadap investasi dari luar negeri relatif lebih positif dibanding yang berpendidikan lebih rendah dan yang berpendapatan lebih rendah. Dari sisi, nah saya kira ini perlu digarisbawahi, itu artinya bahwa kepercayaan diri publik dalam menghadapi persaingan usaha, kepercayaan publik dalam menghadapi munculnya tenaga kerja dari luar negeri misalnya, itu sangat tergantung kepada pendidikan warga. Jadi saya kira ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Jadi stakeholders yang terlibat di dalam peningkatan mutu sumber daya manusia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain, itu perlu merespon ini secara lebih serius, bahwa jika ingin meningkatkan persepsi positif pada investasi, saya kira kemampuan warga, kualitas sumber daya manusia warga, itu perlu juga disiapkan secara lebih baik agar mereka mampu menghadapi atau siap menghadapi persaingan. Sentimen publik yang kurang positif terhadap investasi dari luar dan keterbukaan terhadap tenaga kerja global ini bisa menghambat ketertarikan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kita tadi sudah sebut ada penelitian dari Jacobson yang menilai menemukan hal tersebut. Kira-kira demikian. Tadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.